Assalamualaikum guys, hai apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi di video kali ini aku mau ngasih alur cerita dari film horor Indo yang berjudul Bangkitnya Mayit. Nah, film ini sendiri itu rilis di tahun 2021 yang lalu dan nanti bakal mengisahkan tentang satu dusun terpencil yang mengalami teror mistis. Dan terornya itu nggak main-main guys, sampai ada korban jiwa yang berjatuhan. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita hamil. Wanita itu datang ke suatu tempat bernama Ringin Lawang. Ringin Lawang sendiri adalah tempat angker dan orang-orang yang pergi ke sana adalah orang-orang yang ingin meminta sesuatu kepada setan. Wanita itu pun menaruh sebuah foto di tanah dan menusuk foto itu dengan pisau. Bersamaan darah wanita tersebut juga mengalir ke foto. Dan saat itu juga muncullah iblis wanita bernama Nyai Danangwati. Si iblis lalu bicara kalau permintaan wanita itu ingin dikabulkan, dia harus menyembahnya. Dan gak perlu berpikir lama, wanita itu menyembah iblis tersebut. Diketahui wanita itu memiliki permintaan agar Nyai Danangwati membalaskan dendamnya. Tapi di sini belum dijelaskan dendam apa ya guys. Terus kita bakal dikasih lihat suatu prolog, yaitu tentang sebuah wabah penyakit di tahun 1966. Di mana hanya ada satu pasangan suami istri yang selamat, yang lalu pasangan itu pergi ke sebuah lembah dan mendirikan dusun di sana. Dusun itu sendiri bernama Dusun Anyelir. Mereka pun memiliki 3 orang anak, yaitu Didin, Ningsih, dan juga Gugun. Beberapa tahun pun berlalu, terlihat Gugun yang sedang membonceng temannya, yaitu Freddy. Gugun sendiri bekerja di kota, dan Freddy adalah teman kerjanya Gugun. Saat itu Freddy ingin berkunjung ke desanya Gugun yang terpencil. Ya, hitung-hitung refreshing lah. Di tengah perjalanan, Freddy ini minta berhenti buat pipis. Saat diperingatkan Gugun buat minta izin dulu sama penunggu tempat itu, Freddy bilang kalau dia punya jimat yang ampuh. Yang mana Raja Setan aja nggak bakal berani sama dia. Tapi saat tengah-tengah pipis ini, Freddy dikagetkan sama Mang Yayat, hansip Dusun Anyelir. Gugun dan Freddy pun melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di rumahnya Gugun. Freddy lalu pamit mau ke toilet untuk ngelanjutin pipisnya. Sedangkan Gugun yang udah ditunggu-tunggu sama istrinya yang bernama Erlin, sesaat mereka melepas rindu. Di sisi lain terlihat seorang gadis bernama Imas. Saat dia sedang memasak di dapur, dia melihat sosok gaib dari jendela. Sosok itu lalu membisikkan agar Imas menghabisi seseorang. Terus Imas ini mengambil pisau dan bola matanya berubah menjadi hitam. Sedangkan Gugun dan Ernie saat itu mendapati burung gereja yang mati berjatuhan. Dan di saat bersamaan terdengar suara teriakan dari rumah Koswara. Saat didatangi ternyata istrinya Koswara ini udah gak bernyawa. Koswara pun bilang kalau istrinya udah dihabisi oleh anaknya sendiri, yaitu Imas. Koswara jadi emosi dan bilang kalau Imas adalah anak iblis. Imas yang ada di kamar sambil menangis bilang kalau bukan dia yang menghabisi ibunya. Terus Pak Didin selaku kepala dusun mencoba menenangkan keadaan dan mereka pun segera memakamkan istrinya Koswara. Mereka lalu berangkat ke pemakaman dan saat istrinya Koswara udah dikubur, tiba-tiba si Freddy gatal-gatal. Terus si Gugun ini bilang mungkin aja Freddy terkena daun purus, daun yang bikin gatal kalau disentuh. Pak Didin lalu menyuruh Gugun buat membantu Freddy, sedangkan Freddy yang udah di tengah hutan merasa kalau ada sesuatu yang mengikutinya. Dia pun berteriak sambil mengancam kalau dia nggak takut sama setan karena dia punya jimat pusaka yang sangat ampuh. Tapi saat dia mau ngeluarin jimatnya, ternyata jimatnya ini ketinggalan di rumahnya Gugun. Alhasil Freddy pun kabur dari tempat itu.
Sedangkan di pemakaman, Koswara cerita tentang masa lalunya, yang mana ternyata Koswara ini pernah pergi ke seorang dukun untuk melakukan pesugihan. Si dukun lalu bilang kalau mereka harus pergi ke Ringin Lawang. Di sana mereka juga bakal mendapat seorang anak, tapi saat anak itu udah dewasa, setan-setan akan datang untuk menagih janji Koswara. Alhasil Koswara pun berhasil menjadi kaya, tapi nggak lama setelah itu dia kembali jatuh miskin karena kebakaran. Dan karena hal itu juga mereka mengasingkan diri ke Dusun Anyelir. Koswara juga bilang kalau Imas adalah sumber malapetaka. Karena itu dia ingin kalau Imas dibuang jauh dari Dusun Anyelir. Di sisi lain, Gugun yang sedang mencari Freddy menemukan Freddy udah gak bernyawa. Keadaannya pun sangat mengenaskan. Dan gak ada yang tahu juga kenapa dia bisa sampai kayak gitu. Gugun lalu berlari ke pemakaman dan mengabarkan tentang yang Freddy alami. Di sini terjadi perdebatan bahwa Koswara berpendapat ini semua adalah ulah dari Imas, si anak iblis. Terus Koswara pun berniat untuk memasung Imas agar gak ada korban selanjutnya. Setelah menguburkan Freddy, Koswara pun secara paksa memasung Imas. Dia dipasung di sebuah gudang. Sedangkan di malam harinya Koswara ini terkejut banget saat melihat Sumi, istrinya sendiri, tidur di sampingnya. Tapi itu cuma mimpi. Dan pagi harinya Ningsi pergi untuk menengok Imas. Tapi di sini Imas langsung menyuruh Ningsi untuk pergi. Ningsi pun mendapati ada tulisan tumbal di dinding gudang. Saat itu juga Imas kerasukan dan bilang kalau malam ini akan ada korban selanjutnya. Ningsi pun menceritakan hal tersebut kepada suaminya Ujang. Si Ujang lalu menemui Pak Didin dan Ujang ini meminta agar Pak Didin segera melapor ke polisi. Tapi tentu aja nggak semudah itu. Mengingat kalau dusun tersebut sangat terpencil, lapor polisi juga bakal memakan banyak waktu. Sedangkan di malam harinya terlihat Koswara yang takut kalau dia bakal jadi korban selanjutnya. Ia pun memutuskan untuk menghabisi Imas malam itu juga. Tapi saat sampai di sana, si Imas ini udah kerasukan dan dia memanggil pasukan setan. Pasukan setan lalu menyerang Koswara dan seperti yang kita duga, Koswara pun kehilangan nyawanya. Keesokan harinya pemakaman Koswara pun dilakukan. Di sini kembali terjadi perdebatan. Alhasil Pak Didin pun mengambil keputusan untuk mengembalikan Imas ke Ringin Lawang. Itu semua agar dusun mereka kembali damai seperti sedia kala. Tapi saat mereka bertiga membawa Imas ke Ringin Lawang, Imas menolak untuk ditinggalkan di tempat itu sendirian. Saat memberontak, Imas menggigit tangannya Ujang. Ujang pun refleks dan Imas jatuh tersungkur pingsan karena kepalanya terbentur batu. Mereka bertiga pun meninggalkan Imas, tapi di malam harinya terlihat Pak Didin yang ada di rumahnya Koswara. Yang ternyata Pak Didin ini secara diam-diam membawa Imas ke rumahnya Koswara. Gak lama kemudian Ujang dan Gugun datang memergoki Pak Didin. Tapi di saat itu juga si Imas berubah menjadi sosok Nyai Danangwati. Ujang pun segera mengambil bambu dan menghajar sosok iblis tersebut. Tapi saat udah tersungkur, iblis itu kembali menjadi sosok Imas. Imas yang udah babak belur pun segera diobati. Tapi sayang banget Imas udah nggak ketolong. Ujang yang sangat menyesal takut kalau hal buruk bakal menimpa keluarganya. Sedangkan jasadnya Imas sendiri udah diurus sama Erni. Tapi mereka nggak bisa memakamkan Imas malam itu juga. Alhasil Gugun menawarkan diri untuk menjaga mayatnya Imas. Dan kebetulan banget Mang Yayat datang. Gugun lalu memberikan uang buat Mang Yayat agar dia menjaga mayatnya Imas. Mang Yayat pun berjaga di kursi depan rumah dan dia pun tertidur. Saat terbangun, Mang Yayat ini nggak bisa menggerakkan badannya. Dan yang lebih bikin serem ternyata dia tidur di sebelah mayatnya Imas. Tapi itu cuma mimpi.
Setelahnya Mang Yayat pun kabur dan Gugun keheranan sama perilakunya Mang Yayat. Ia pun melihat ke dalam rumah dan Gugun mendapati kalau mayatnya Imas udah hilang entah kemana. Gugun lalu melapor ke Ujang dan saat dilihat mayatnya Imas tetap ada di rumahnya Koswara. Gugun pun bersumpah kalau mayatnya Imas emang gak ada sebelumnya. Sedangkan di sisi lain, Ningsih mendengar suara ketukan pintu. Dikira itu Ujang yang udah pulang, tapi saat dibuka gak ada siapapun di sana. Saat kembali ke dalam rumah, ketukan pintu kembali terdengar. Ningsih pun mencoba mengintip, dan saat itu juga Nyai Danangwati menampakkan dirinya. Ningsih lalu berteriak ketakutan dan teriakan itu didengar oleh Ujang dan juga Gugun. Mereka pun kembali pulang ke rumah dan keesokan harinya warga dusun yang tersisa pun melakukan rapat. Di rapat tersebut Pak Didin memutuskan untuk memanggil Ustadz dari luar kampung bernama Ustadz Mukti. Saat Ustadz Mukti tiba, dia langsung dibawa ke tempat jasad Imas berada. Dia pun menyuruh agar jasadnya Imas ini segera dikuburkan. Tapi saat diangkat, jasadnya Imas menjadi berat. Dan saat itu juga Ustadz Mukti melihat sosok Nyai Danangwati pada jasad Imas. Pak Ustadz lalu membacakan surat-surat pendek dan si setan pun menghilang. Di malam harinya rapat kembali diadakan. Ustadz Mukti bertanya kenapa jasadnya Imas sampai seperti itu. Lalu Pak Didin bercerita kalau Imas adalah anak angkatnya Koswara yang dia dapat dari tempat pesugihan Ringin Lawang. Mendengar hal tersebut, Pak Ustadz bilang kalau dia harus bertanya kepada gurunya untuk menghadapi masalah di Dusun Anyelir. Gugun lalu keceplosan kalau Imas meninggal karena dihabisi oleh Ujang. Ujang yang menyesal membela diri kalau saat itu yang dia lihat adalah sosok Nyai Danangwati. Dan dia sama sekali nggak bermaksud menghabisi Imas. Di sisi lain, Ranti, anak dari Ningsih dan Ujang, terlihat kesurupan. Dia lalu menari di kebun dan saat Ningsih datang, Ranti bilang kalau selanjutnya adalah giliran Ujang. Ningsih pun berteriak saat melihat anaknya kesurupan. Ujang yang mendengar teriakannya Ningsih mencoba mencari sumber suara tersebut. Tapi saat itu Nyai Danangwati datang. Ujang yang kaget pun terjatuh di sebuah parit. Sedangkan Ranti langsung diruqyah sama Pak Ustadz dan setelahnya Ranti udah nggak kesurupan lagi. Tapi karena Ujang belum balik juga, mereka pun mencari Ujang. Pagi harinya Ujang baru bisa ditemukan. Terlihat kalau kakinya Ujang ini terluka parah. Pak Didin dan Gugun pun memapah Ujang ke rumah. Setelah itu Pak Ustadz pamit untuk meminta pencerahan dari gurunya. Dia pun berpesan agar semua warga dusun nggak keluar saat maghrib. Gugun dan Erni lalu pergi ke rumahnya Koswara untuk mencari petunjuk. Mereka pun menemukan sebuah liontin dan segera pergi dari rumah itu. Saat hari udah malam, semua orang udah ada di dalam rumah masing-masing. Tapi di sini Ranti malah keluar rumah karena main pesawat kertas. Terlihat kaki yang udah membiru dan Ranti ini dibawa pergi oleh sosok tersebut. Di sisi lain, Gugun dan Erni mulai membuka liontin yang mereka temukan. Di situ ada foto seorang wanita, dan mungkin aja itu adalah ibu kandungnya Imas. Di saat itu juga mereka berdua melihat Ranti yang digandeng sama zombinya Imas. Pak Didi yang lalu datang dengan maksud menyelamatkan Ranti. Tapi tentu aja si zombie nggak mau ngelepasin Ranti. Pak Didin lalu mengingatkan Imas akan masa lalu bahwa Pak Didin yang gak memiliki istri dan anak selalu menganggap Imas sebagai anak kandungnya sendiri. Dan karena cerita itu Imas pun luluh melepaskan Ranti. Sedangkan Ustadz Mukti udah berhasil bertemu dengan gurunya. Pak Kiai pun memberi petuah bahwa setan sama sekali nggak punya kuasa atas manusia. Pak Ustadz pun sadar dan berniat kembali ke Dusun Anyelir besok pagi. Di Dusun Anyelir sendiri, Erni memperlihatkan liontin yang ia temukan. Gugun lalu memfoto liontin itu dan mengirimkannya ke Ustadz Mukti.
Ustadz Mukti lalu memperlihatkan foto wanita dalam liontin pada Pak Kiai, dan Pak Kiai ini mengenali wanita tersebut. Wah, kebetulan banget ya guys. Pak Kiai bilang kalau wanita itu bernama Marisa. Dia bekerja di rumah makan dekat rumahnya, dan dia sering mengantar makanan ke pondok pesantren. Ustadz Mukti lalu pergi ke pondok pesantren dan dia menemui ibunya Marisa, yaitu Nenek Laras. Nenek Laras pun bercerita tentang Marisa, bahwa Marisa udah diperkaos sama bosnya sendiri. Dan saat udah semakin stres, Marisa ini pergi dari rumah dan gak pernah kembali lagi. Sampai suatu hari, Nenek Laras ini membaca berita di koran kalau bosnya Marisa udah tewas. Setelah itu, Nenek Laras menemukan bayi di depan rumahnya. Di samping bayi itu terdapat tulisan, "Kembalikan bayi ini ke Ringin Lawang." Dan saat Nenek Laras menaruh bayi tersebut di Ringin Lawang, ada sepasang pasutri yang memungutnya. Mendengar hal tersebut, Ustadz Mukti lalu menceritakan tentang Imas, bahwa cucunya nenek ini udah meninggal. Tapi dia nggak bisa dikuburkan karena masih punya ikatan dengan iblis dari Ringin Lawang. Nenek Laras pun meminta agar dia dibawa ke Ringin Lawang. Ustadz Mukti lalu janjian sama Gugun untuk membawa obor dan foto ibunya Laras. Gugun pun berangkat bersama Erni. Gak lama kemudian Nyai Danangwati kembali muncul. Dia lalu menangkap Ranti dan Ujang yang berusaha menyelamatkan Ranti malah dirasuki oleh Nyai Danangwati. Di sini terjadi beberapa drama dan singkat cerita pertarungan Ujang yang kesurupan dengan Pak Didin si kepala dusun pun tak terhindarkan. Pak Didin sebenarnya kalah, tapi saat akan dihabisi, Ranti memberanikan diri untuk mencegah ayahnya. Ujang pun sadar karena hal tersebut. Nyai Danangwati pun pergi, tapi Ranti malah pingsan setelahnya. Sedangkan di Ringin Lawang, Nenek Laras mulai melakukan ritual dengan obor dan fotonya Marisa. Jiwa Nenek Laras pun berpindah ke alam lain, dan di alam lain ini Nenek Laras mencari keberadaan Imas. Saat udah ketemu, Imas terlihat diikat di sebuah kursi. Nenek Laras lalu bilang kalau dia adalah neneknya Imas. Tapi Imas ini bilang kalau dia nggak punya keluarga sama sekali. Dan setelah itu Imas terbang entah kemana. Nenek Laras gak patah semangat guys, dia terus-terusan mencari Imas sambil menangis dan minta maaf. Sampai akhirnya Imas pun luluh dan menemui neneknya. Dan saat itu juga Nyai Danangwati datang. Nyai Danangwati gak bisa membiarkan Nenek Laras pergi membawa Imas. Sedangkan di sisi lain Ustadz Mukti membantu dengan doa-doa. Dan karena hal itu juga Nyai Danangwati ditarik oleh sekelompok jin penghuni hutan tersebut. Saat itu juga Nyai Danangwati lenyap, tubuh Nenek Laras pun tersungkur dan jiwanya terjebak di alam gaib bersama Imas selamanya. Saat subuh tiba, Ranti udah sadar dari pingsannya dan saat udah siang, polisi udah datang ke Dusun Anyelir untuk melakukan otopsi. Polisi pun menggali 3 kuburan korban teror mistis Dusun Anyelir. Tapi saat udah digali, ketiga kuburan itu kosong. Lalu film ini pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Bangkitnya Mai 2021. Dan untuk info aja bahwa film ini itu mendapatkan kritikan negatif dari para kritikus film. Tapi kalau menurut aku sih sebagai penonton biasa, film ini baik-baik aja. Ceritanya cukup bagus dan nuansa horornya juga sampai ke penonton. Ya walaupun emang efek-efek animasinya itu agak sedikit katrok ya. Oke, mungkin gini aja pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.